hari ini mulai kemarin lah harusnya itu sangat-sangat menarik. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, jadi sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk IHSG kita, teman-teman kalau ngikutin pattern pergerakan IHSG kita itu udah ngebentuk head and shoulders. Dalam artian dia berpotensi turun dari bulan Agustus ya, ketika dia udah bergerak uptrend dari bulan Juli, ketika masuk Agustus dia ngebentuk head and shoulders, itu market kita turun. Dan ini pas banget nih kalau misalkan kita ngitungin kondisi market dari awal bulan Oktober, which is ini dari sini ya, dari tanggal-tanggal ini, teman-teman bisa kelihatan kan ya harusnya. Saya akan gedein dikit. Nah, di bulan-bulan Oktober ini itu adalah bisa dikatakan itu waktu yang krusial nih, karena memang kalau teman-teman lihat semenjak masuk bulan Oktober hingga sekarang memang benar asing itu mencatatkan net sell terhadap market kita. Jadi asing itu buangan terus yang menyebabkan akhirnya secara pattern konfirmasi dia ngebentuk head and shoulders dan akhirnya turun ada di targetnya, pas banget nutup gap di sini ada di angka 6.700-an. Nah, kalau banyak yang tanya nih, IHSG apakah bisa turun sampai ke bawah angka 6.700? Kalau misalkan ngikutin pattern dari dulu itu, kalau misalkan sudah nyentuh target ya, ini kan target turunnya di 6.740 nih, karena sekalian nutup gap di sini, itu tuh sangat-sangat jarang untuk melanjutkan pelemahan, karena dia udah ngikutin target. Jadi dia itu berpotensi untuk bergerak rebound, dan ini bener aja setelah di hari Senin kemarin ya, tanggal 17, 18, sekarang 19, market kita itu pelan-pelan naik, walaupun secara transaction volume angkanya memang kecil, tapi kalau misalkan kita lihat ya, ini sudah perlahan-lahan naik. Nah, kalau misalkan ditanya, kalau misalkan market optimis bisa sampai kemana, ya mungkin bakal nyoba balik ke 6.900-an dulu. Tapi banyak, ya teman-teman pasti tahu lah, di luaran sana, kalau misalkan teman-teman ngefollowin Instagram influencer yang berkutat atau ngomongin tentang saham, terus juga ke TikTok atau kemanapun lah, banyak pasti orang yang ngomongin ekonomi itu ngomongin akan adanya potensi resesi di tahun depan. Nah, di sini kalau misalkan kita ngomong ngebahas secara teknikal, kan kita nggak ngelihat kondisi marketnya nih, kita murni hanya melihat dari pergerakan harga pergerakan si harganya ini saja, which is ini IHSG. Kalau ditanya kalau misalkan turun bisa sampai ke berapa, potensi turun memang ada. Kita garis bawahi dulu, potensi turun memang ada dari 6740 bisa ke 66. Ini ada support di sini nih, saya ngikutin garis di sini. Sebentar. Nah, ini nih. Ini tuh ada support di 6600. Kalau turun lagi bisa sampai ke berapa? Kan kalau misalkan kita ngomongin technical, paling enak kan ngitung support resistnya itu berdasarkan historis ya. Which is pelemahan paling dalam itu bisa indeks itu ke 6.500. Itu kalau misalkan kita melihat secara jangka panjangnya. Karena memang untuk dari angka 6.800 ya, sekarang hari ini indeks itu kan 6.800, untuk bisa ke 6.500 itu tuh butuh sangat lama nih. Karena kalau misalkan kita ngelihat secara historis, naiknya tuh pelan, pasti turunnya pun juga pelan. Beda sama ini. Kalau ini kan memang ya teman-teman tahu sendiri laporan keuangan, habis itu memang isu perang Rusia Ukraina yang menyebabkan harga IHSG itu turunnya juga dalam, karena memang impact dari scarcity atau kelangkaan untuk komoditas dunia, yang terutama batu bara kan pasti ke impact nih, makanya turun di dalam. Tapi untuk dia bisa turun tiba-tiba jebret, menurut saya sih butuh waktu lah, dan teman-teman itu harusnya juga bisa ambil ancang-ancang atau ambil posisi. Karena memang kalau teman-teman ngikutin live-nya kita, saya kalau misalkan live, ya dari 2 minggu atau 3 minggu terakhir, saya memang nggak begitu banyak rekomendasiin untuk beli saham-saham big caps. Pasti saya rekomendasiinnya adalah pegang cash dulu. Kalau misalkan teman-teman trading jangan sampai nyangkut. Ini sama.
Kalau misalkan kondisi sekarang memang paling bedul seperti itu. Tapi kalau misalkan saya ngelihat dari sisi teknikal, nggak ada salahnya kalau teman-teman sudah mulai mencari saham-saham big caps kayak gitu. Nah, kalau ada yang mau tanya kira-kira saham apa yang menarik, boleh nih tulis di kolom komen, nanti saya akan coba bantu jawab. Watchlist saham buat minggu ini atau besok Kamis apa? Kalau saya sih sekarang coba lihat Big Banks-nya dulu. BCA kita lihat. BCA sekarang sudah dekat-dekat area support di 80 sampai 8200. Teman-teman kalau mau akumulasi beli boleh. Terus BBRI juga sama menariknya. BBRI sekarang pergerakannya ada di dekat-dekat support juga karena dia udah susah nih untuk bisa nembus ke bawah lagi. Saya ngeliatin dari historical supportnya. Habis itu kalau bosen bank nih, kita ngeliat dulu United Tractor. United Tractor juga ini ada support kuat nih secara historis, dan sekarang pun dia ada persis di atas angka EMA 100-nya. Jadi dia berpotensi untuk rebound. Itu untuk batu bara. Atau misalkan Adaro itu masih menarik, dia masih pergerakannya masih sideways. Nah, ini masih oke. Ini mungkin bisa dijadiin watchlist teman-teman. Jekon gimana? Jekon dia menarik nih, Jekon kalau teman-teman perhatikan. Dia itu berpotensi membentuk ini nih. Teman-teman pasti tahulah, ini gambarnya double bottom. Saya gambarin lebih detailnya aja ya, biar enak. Jadi dia berpotensi berbalik arah jika berpotensi bergerak naik ya. Jika dia berhasil nembus angka 186. Tapi kan sekarang ini dia tutupan Jekon itu di 165. Koleksi aja. Antri bridge 160, 162. Batas supportnya itu di batas bottomnya dia. 2 kali bottom dia selalu rebound. Jadi 149. Kalau misalkan let's say dia nggak berhasil bentuk double bottom, dia bakal rangingnya malah makin enak nih. 186 sampai 200 untuk batas kita jualan. Jadi kita nanti di 160, 162, terus habis itu batas stop loss-nya 149. Nanti kalau misalkan dia naik 180, 190 deh. Kita optimis aja 190, kita langsung antri jual. Lumayan, kita ngantri 3 hari 4 hari dapat cuan kan oke gitu. Itu untuk Jekon. BRMS, ada yang nanya BRMS. Bentar ya, agak loading nih. BRMS juga lebih menarik lagi, dia sama ngebentuk double bottom juga. Dan double bottomnya BRMS nih jauh lebih solid dibandingkan Jekon tadi. Kenapa? Karena BRMS itu dari downtrend. Downtrendnya juga tinggi. Jadi kalau misalkan dia bisa naik, itu bisa sampai ke at least 199 dari targetnya 144 ini. Jadi hari ini kan tutupan Jekon itu persis ada di atas angka neckline-nya di angka 170. Hari ini tutupan 173. Teman-teman koleksi aja. Karena kita asumsikan dia masih bisa naik sampai ke angka 200. Itu untuk BRMS. Lalu Medco sama Elsa view secara tekniknya gimana? Untuk harga minyaknya kan memang ya teman-teman tahu sendirilah. Minyak dunia sekarang patternnya lagi downtrend, terlebih lagi Amerika Serikat baru aja mengeluarkan kebijakan untuk ngerilis atau ngelepasin cadangan minyak mereka itu sebesar kalau nggak salah 15 juta barrel ya. Itu memang dilepas di pasar domestik aja supaya harga BBM di sana itu turun. Tapi itu pasti pengaruhnya juga akan ke global juga. Kalau misalkan minyak domestik di Amerika Serikat sana itu turun, pastikan demand Amerika Serikat untuk minyak dunia akan semakin turun karena dia udah punya dia udah bisa konsumsi minyak dari dalam negeri. Akhirnya harga minyak makin turun. Nah, ini tentunya jadi sentimen yang dalam tanda kutip masih kurang menguntungkan lah untuk komoditasnya. Sekarang kita ngelihat secara teknikalnya untuk saham Medco-nya. Medco saya nggak begitu tertarik karena dia itu udah beberapa kali dia ada di area sideways. Dia berusaha untuk jebol sideways-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Ini sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. Nggak bisa nembus angka 1005. Minggu lalu saya bilang ke teman-teman, kalau misalkan mau beli Medco, lebih baik kita antri di bawah angka 900. Di bawah angka 900 ini nih. Jadi di harga sekarang itu menurut saya cukup premium. Walaupun kalau di garis bawahi,
sekarang si Medco ini sudah ada di atas angka EMA 20-nya. Jadi memang ada potensi naik, tapi kalau saya sih lebih suka main aman aja ya, karena memang kan udah jelas nih dia masih belum bisa nge-break resisten di angka 1005 ini. Ya udah, kita tunggu di bawah aja, beda cerita. Kalau ternyata memang Medco berhasil keluar angka 1005, let's say udah ke 1010 selama 2 hari 3 hari dan dia udah ada di atas angka 20, berarti dia udah konfirmasi bergerak uptrend. Tapi kalau masih kayak gini, dia masih bergerak sideways. Dan angka 1005 ini bisa dikatakan sebagai angka premiumnya. Jadi lebih baik kita antri di bawah aja di angka 900-an. Itu untuk Medco. Lalu Elsa-nya gimana? Kalau misalkan kita ngomongin Elsa itu menarik kalau gini. Ntar, ini gambar kuningnya. Elsa itu dia juga sama nih. Kayak tadi kita ngebahas, dia bisa ngebentuk double bottom, berpotensi ya, saya belum bilang konfirmasi, dia berpotensi ngebentuk double bottom. Kalau dia di angka 300 nanti dia bisa rebound nih, di angka sini nih. Di angka sini dia bisa rebound, which is ini 304 lah. Kalau hari ini kan dia tutupan si Elsa itu 310. Kalau besok dia masih melemah tapi tetap ada di atas angka 304, let's say 306 atau 308. Dan di hari, sekarang kan hari Rabu, Kamis misalkan besok dia turun, Jumatnya dia rebound, dia berpotensi untuk membentuk double bottom. Teman-teman boleh coba koleksi dengan target jual at least ke 330, 340 lah kalau misalkan kita optimis. Atau misalkan optimis banget ya bisa sampai ke 360 nih, angka tertingginya kemarin ketika dia sebelum membentuk double bottomnya. Jadi teman-teman kalau saya gambarkan gini nih bentuknya, satu, gambar lagi, ini kan masih belum kebentuk nih. Nah, kalau misalkan dia udah kebentuk lagi, pasti dia bakal naik sini, bakal naik gini gitu. Jadi pasti bakal ada 2 kali pantulan nih. Dia di angka 3, di angka neckline-nya 326 pasti kalau misalkan dia nge-break 2 hari, habis itu 1 hari dia koreksi, habis itu bakal mantul naik lagi. Itu untuk si Elsa. Unilever, ICBP, Indofood, consumer bisa beli di berapa mas secara teknikal? Harusnya ini saya agak bingung nih sama kondisi market kita. Harusnya kan teman-teman tahu sendiri lah, walaupun ada potensi resesi tahun depan, tapi kita tahu sendiri konsumsi masyarakat itu tetap naik. Kalau teman-teman ngelihat laporan keuangan bank, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan big caps itu secara Q bertumbuh. Itu tentunya mereka bakal kasih gaji lebih tinggi. Kalau ngasih gaji lebih tinggi, masyarakatnya bisa lebih konsumtif. Tapi pada kenyataannya itu tidak reflect ke saham-saham konsumer. Makanya ini saya agak sedikit bingung. Nah, kalau misalnya kita lihat ya untuk Unilever, memang, saya jujur hari ini nggak ngeliatin Unilever. Ternyata hari ini Unilever ngebreak area sideways ya. Kalau ditanya, mungkin besok dia ada potensi bakal koreksi. Kalau teman-teman belum punya, mau ngantri, jangan makan kanan lah. Kalau misalkan hari ini kan tutup 5350. Kalau mau ngantri 5200 ke bawah aja. Kita antri di atas angka supportnya, angka resistennya yang dia berhasil nge-break di angka 5100 sampai 5200. Karena kalau misalkan kayak gini candlenya, saya takutnya besok dia bisa berpotensi koreksi untuk Unilever. Untuk ICBP-nya sekalian ya. ICBP dia masih di area sideways. Saya saya belum berani bilang dia bakal nge-break resist ya. Bentar. Hari ini memang dia nge-break keluar dari area sideways-nya di angka 8950, tapi 2 kali nih, secara historis 2 kali dia nge-break, habis itu besokannya koreksi dan turun lagi. Nah ini ditakutkan sama nih. Jadi kalau teman-teman mau coba antri beli, let's say kita antri di harga low-nya terakhir aja di angka 8.700. Hari ini kan tutupan ICBP 9.125. Ya berarti kita tunggu di bawah angka 9.000 aja baru boleh masuk. Kalau misalkan ini takutnya ICBP ini false breakout. Terus Indofood bagaimana? Sekalian ya, ICBP-nya udah, Indofood sih masih bergerak downtrend, tapi dia berusaha untuk rebound. Secara teknikal dia
masih downtrend, tapi dia menariknya 2 hari terakhir sudah ada di atas angka EMA 20. Jadi kalau teman-teman disuruh milih daripada ICBP, saya sih aslinya lebih suka teknikalnya Indofood. Tapi saya nggak pernah, ini disclaimer ya, saya pribadi itu nggak pernah untung di Indofood. Susah banget untungnya cari cuan di Indofood ini kalau menurut saya. Kalau teman-teman ternyata memang bisa ya, nggak apa-apa masuk aja. Tapi kalau saya pribadi sih saya agak susah untuk bisa dapat cuan di Indofood. Saya malah lebih dapat cuan di ICBP-nya sama si Unilever kalau ngomongin konsumer. Dan kalau ditanya dia bisa naik sampai ke berapa, Indofood ini ada gap di 6.400 sampai 6.500. Jadi hari ini kan 6225 ya, lumayan lah. Kalau misalkan ditanya ada potensial upside bisa sampai kita ngomongin dari harga closing hari ini ya, sampai nutup gap itu ada 4%-an ya, boleh lah. Tapi kalau misalkan saya pribadi sih lebih karena nggak pernah untung di Indofood ya mending cari yang lain sih gitu. ADMR tuh kalau misalnya saya lihat 1 bulan terakhir itu orang-orang itu cukup banyak yang trading di ADMR, walaupun secara teknikal sahamnya itu saya nggak begitu suka. Tapi pada kenyataannya saya kemarin ngeliatin ngolah data para investor yang trading di Trimegah itu cukup banyak loh orang-orang yang trading di ADMR. Padahal kalau misalkan dibilang saya lebih suka bumi kalau misalkan ngomongin batu bara ya, tapi ADMR kan bukan batu bara ya, teman-teman tahulah. Nah, balik lagi ke teknikalnya, ADMR sekarang itu baru aja rebound dari supportnya di angka 1605, dia mau mendekatin 1600, dia potensial upset. Dan menariknya ADMR ini dia itu pelan-pelan nggak begitu kelihatan sih. Kalau teman-teman lihat mungkin agak rancu. Ada yang bilang dia masih bergerak sideways, tapi kalau saya perhatikan itu dia selalu bergerak lebih tinggi dari low sebelumnya. Jadi ini ada low di 15.15, ini dia sempat low, paling low di 15.95, ada low lagi 16.20, sekarang low lagi ya ini nih di 16.70, sekarang bergerak uptrend. Jadi teman-teman kalau misalkan mungkin kalau mau investing di ADMR, coba kita antri beli di deket-deket low-nya. Dan sekarang ini udah terlanjur agak naik, tapi kalau teman-teman mau investing nggak apa-apa, koleksi aja dikit-dikit untuk ADMR, karena dia patternnya dari pertengahan bulan Juli sampai sekarang itu pelan banget untuk bergerak naik, tapi dia masih bergerak uptrend. Uptrendnya tuh bergeraknya tuh landai banget nih. Nah, kalau misalkan saya coba gambar garis trennya tuh kayak gini nih. Nah, naik pelan-pelan banget tapi. Jadi kalau teman-teman mau coba antri, lebih cocok buat investing jangka panjang. Dan teman-teman tahu lah, ADMR tuh story-nya memang secara fundamental cukup bagus dibandingkan dengan saham-saham komoditas lainnya. Dan dia juga salah satu saham yang dalam tanda kutip bisa berpotensi untuk disebut sebagai saham green energy. Dan kalau misalkan kita ngomongin kondisi ekonomi sudah pulih, sudah membaik, dan ekspektasi tahun depan let's say nggak ada resesi, ini pasti bakal dicari sama investor asing kayak gitu. RMKE masih banyak ya yang trading ya. RMKE sih dia masih bergerak uptrend teman-teman. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman mau coba koleksi, dan kebetulan dia juga ada di dekat-dekat angka EMA 20-nya. Kalau misalkan mau beli, nggak apa-apa. Kalau ditanya batas jualnya, kalau let's say dia turun ke bawah, kasih stop loss di angka 920, dan resistnya paling dekat ya angka tertingginya nih di angka 1130. Jadi potensial upside-nya itu lumayan lah. Turunnya kalau misalkan tadi kita cut loss-nya di 920, 9% turunnya, tapi kalau bisa naik dia hampir 12%. Jadi sekarang sih harganya agak di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman mau dipisah-pisah aja, masukin dikit-dikit aja, jangan langsung satu dananya teman-teman langsung dibom di satu tempat. Lebih baik kita average down aja. Bahasa kerennya dollar cost averaging, anjay. Terus BP, ntar ya, masih loading. BP dia masih downtrend teman-teman.
masih nggak menarik. Terlebih lagi saya bilang nggak menariknya adalah MA20-nya itu nge-dead cross MA100-nya. Jadi yang rata-rata lebih tingginya, rata-rata 20 hari terakhirnya itu nembus ke bawah rata-rata 100 hari terakhir. Which is ini kalau misalkan teman-teman murni ngomongin teknikal, ini ada potensi untuk bergerak downtrend jangka panjang. Jadi lebih baik dihindari. Ya walaupun kalau teman-teman bilang story-nya bagus, lah. Kalau story bagus ya dari kemarin pasti IHSG kita bergerak naik karena ya, kondisi makroekonomi kita bagus. Tapi pada kenyataannya 1 bulan terakhir investor asing kita melakukan net sell terhadap market kita yang membuat IHSG kembali ke bawah 7.000. Jadi ya sekarang ini story belum tentu terreflect terhadap harga sahamnya, terutama untuk jangka pendeknya. Jadi buat teman-teman agak hati-hati ya kalau suka trading terus mengandalkan isu-isu atau berita-berita itu kadang-kadang nggak begitu relate lah. Apalagi kalau misalkan ngomongin kondisi makronya gini, secara valuasi gini, ngomonginnya panjang, fundamentalnya bagus, tapi naik 5%, naik 3% dijual. Lebih baik ya kalau misalkan 3%, 2% jual ya kita ngomongin teknikal aja, nggak usah capek-capek analisis secara fundamental gitu. BP di repo ya kak? Wah kurang tahu saya. Kalau misalkan ada beritanya boleh nih di-share karena saya nggak begitu ngikutin BP sih. Aisyah belakangan banyak orang trading loh. Saya kalau ngeliatin ini dan dia juga ngebentuknya itu, nah ini patternnya udah kelihatan. Potensi continuation, potensi bergerak makin menguat jikalau, kok nggak bisa dah. Oh ini. Jadi target continuation-nya itu kalau dia nge-break bisa naiknya tuh signifikan. Naiknya bisa kita lihat bisa sampai 241. Wow. Ya kalau orang-orang sih ngelihatnya kayak gini sangat-sangat optimis ya. Apalagi secara volume udah ke-create nih, tiba-tiba naik jebret. Tapi agak hati-hati ya. Karena Aisyah ini tahun 2000 berapa ya? 2018 ketika orang banyak yang sakit hati lah sama Aisyah kalau misalkan sudah trading dari tahun 2018. Itu kan dia memang waktu itu juaranya jualan beras ya, dan itu ya teman-teman kalau sedikit melihat rapot merahnya Aisyah itu kan dia salah satu perusahaannya hampir pilot, tapi habis itu dia di take over dan kita belum tahu nih perusahaannya gimana ke depannya karena bangkrutnya itu dengan hutang yang sangat besar gitu. Jadi kalau misalkan dia take over apakah beneran bagus apa enggak ya kita harus ngeliatin secara teknikal. Dan kalau misalkan secara fundamentalnya bagus terus tiba-tiba harganya naik kayak gini ya ini potensi saham-saham yang dalam tanda kutip digoreng. Gitu aja sih. Kalau misalkan teman-teman mau masuk nggak apa-apa. Potensial upside-nya masih tinggi, tapi ingat jangan sampai nyangkut. Kalau misalkan tiba-tiba turun, let's say jebol sampai balik lagi nih. Hari ini kan tutupan 188. Kalau sampai ke 170 langsung stop loss, langsung di cut loss. Jadi masuk misalkan kita hari ini hajar kanan, besok 188, 189, 200, 190 kita sikat. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ternyata dia malah turun di bawah 170 harus cut loss ya. Saya nggak mau nanti ada yang tanya kalau ternyata tiba-tiba downtrend terus minggu depan 2 minggu lagi ada yang tanya Aisyah gimana? Saya udah ingetin harusnya 170 cut loss. Tapi kalau misalkan mau masuk sekarang harus yang punya nyali gede. Karena target upside itu masih cukup tinggi di 241 gitu. Terus Dharma Polymetal. Wih, Dharma ini oke nih. Dharma ini dia baru aja berusaha keluar dari area downtrendnya. Ya kan downtrendnya jelas banget nih. Downtrendnya dia jelas banget tiba-tiba naik. Tapi saya mungkin sedikit agak meragukan nih. Secara teknikal kalau misalkan saya ngeliatin dengan sekilas bagus. Tapi setelah saya perhatikan agak lama, kok agak ada something nih sepertinya.
ada udang di balik batu nih si Dharma nih. Kenapa? Teman-teman lihat nih, volumenya lama-lama ke-create naik. Dan saya dari dulu selalu bilang, saham-saham yang misalkan pergerakan candlenya itu tipis tapi banyak shadownya, banyak garisnya, kayak gini nih. Ini kan kalau teman-teman ngomongin candlestick, saya bahas sedikit ya. Candlestick itu kan yang disebut candle itu batangnya ini kan. Tapi kalau ternyata satu hari itu banyak shadownya yang garis kecil, bukan yang batang gede, itu banyak. Berarti biasanya, ini disclaimer on ya, biasanya saham-saham seperti ini ada dalam tanda kutip market makernya. Ya kalau misalkan market makernya baik ya kita nggak apa-apa ngikutin flow aja. Kalau dia beneran dari downtrend kita ngikutin flow uptrend, tiba-tiba dia beneran bergerak berbalik arah ya kita sikat-sikat aja. As long as nanti jangan sampai cebokin bandarnya gitu. Tapi kalau saya ngelihat sih harusnya untuk sekarang kalau mau masuk boleh. Hari ini tutup berapa nih? Dharma 670. Ya kita antri 665 lah, 660 untuk antri beli Dharma. Kalau misalkan nggak dapet, ya balik lagi teman-teman mau hajar kanan apa nggak. Kalau misalkan mau hajar kanan, harus siapin seat beltnya, harus pakai helm, harus pakai sabuk pengaman, harus siapin level stop loss. Karena saham-saham kayak gini, kalau lagi cuan-cuan banget, kita bisa ngikutin, kita bisa dikerek naik sama market makernya. Tapi kalau tiba-tiba market makernya berbalik arah, jangan sampai kita nyangkut dan malah nyebokin si para bandarnya ini. Karena kan ini juga salah satu saham yang baru IPO juga kan, nggak lama kan. Gitu. Itu untuk Dharma. Iya bener, jangan sampai kena cebokin bandar. Slis cukup banyak trader yang main ya. Ini nih. Slis dia potensial rebound. Ya hari ini udah rebound sih. Tapi kalau saya tuh dari dulu, mungkin bedanya saya sama Glenn ya. Kalau Glenn itu dia berani satu hari candle dia naik, dia langsung bilang ini rebound. Tapi kalau saya berani bilang rebound kalau misalkan sudah 2 atau 3 candle itu konfirmasi berwarna hijau. Dalam artian sudah ada orang yang optimis untuk membeli di harga bawah. Itu baru saya berani bilang, oh itu udah rebound. Tapi kalau misalkan masih satu candle, saya masih belum berani bilang rebound. Jadi interpretasinya tiap orang itu bisa berbeda-beda. Kalau si Glenn bisa bilang nih, oh ini udah rebound. Atau misalkan Hans juga berani bilang nih, ada potensi rebound. Tapi kalau saya lebih baik terlambat, tapi yang penting udah pasti. Daripada buru-buru. Ya mungkin memang secara cuan dapatnya nggak begitu maksimal, tapi at least saya bisa meminimalisir risikonya, kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan dibilang slis, apakah dia rebound? Potensi rebound kalau misalkan let's say dia besok masih bergerak naik, volume beli juga sama tingginya kayak hari ini. Tapi kalau misalkan saya ngelihat 1 bulan terakhir deh, atau dari November deh, terlepas dari yang dia bergerak uptrend ya, dia setiap dari candle hijau itu besokannya merah, habis candle hijau besokannya merah, candle hijau besokannya merah, candle hijau besokannya merah. Dan ini takutnya hari ini candlenya hijau, besok ada buangan gitu. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba besok dia candlenya hijau lagi, ya nggak usah muluk-muluk lah, nggak usah naik 16% kayak hari ini. Let's say misalkan naik 3%, 4%, nah itu baru nggak apa-apa. Kita bilang, oh dia slis udah rebound, kita masuk aja. Jadi kalau misalkan teman-teman besok mau masuk, jangan hajar kanan. Itu sih pesan saya kalau dari saya ya, buat teman-teman supaya nggak meminimalisir risiko. Kalau misalkan besok mau masuk slis, jangan hajar kanan. Lihat besok aja. Kita lihat misalkan let's say jam 10, jam 11, apakah pergerakannya sudah menarik. Kalau ternyata dia ada di zona merah atau ada buangan, ya lebih baik kita hindari aja dulu. Itu untuk slis. Fire bisa buyback nggak mas? Wah, ada yang suka saham-saham kolesterol tinggi ya. Fire. Bentar. Oh, hari ini kalau misalkan kalau ditanya berani buyback nggak? Mungkin bisa di buyback, tapi jangan masuk semuanya. Kalau Fire ini, karena dia memang
kelihatannya menarik, tapi saya ngelihat jangka pendeknya tuh aslinya dia masih bergerak downtrend loh teman-teman. Nah, jadi agak hati-hati loh. Dan kalau ditanya ini namanya bukannya ini namanya continuation bullish, kan masih ada yang bilang kan dari sini targetnya. Tapi ininya terlalu pendek nih. Rangingnya terlalu panjang, rangingnya si fire ini terlalu panjang, dan tiangnya si bahasa kerennya apa? Polnya itu terlalu pendek. Jadi saya nggak berani bilang ini continuation bullish. Beda cerita kalau misalkan let's say kita ngomong, misalkan saya coba tarik ya, kalau dia turunnya dari sini nih, misalkan dia polnya dari angka sini tiba-tiba naik jebret sini, baru saya berani bilang oh ini ada potensi continuation bullish. Tapi ini dari polnya naik sama dia rangingnya itu lebih lama rangingnya, which is ini udah nggak konfirmasi, saya bilangnya udah nggak solid lah patternnya untuk dibilang dia itu continuation bullish flag. Jadi kalau misalkan mau masuk buyback, boleh buyback aja, tapi harus hati-hati ya, karena dia itu masih downtrend. Dan kalau misalkan saya ngelihat pergerakannya si fire ini nggak pernah nembus downtrendnya nih. Dia 2 kali di sini dia cuman shadow doang, jadi habis naik habis itu ditutup turun. Ini juga sama, naik ditutup turun. Dan hari ini nih, jadi besok itu penentuan. Kalau lebih main aman sih lebih baik nunggu besok di sesi 2 lah, ngeliat fire-nya gimana gitu. Arto bukan cuman Arto ya, saham-saham digital hari ini, bank terutama bank digital hari ini banyak yang rebound. Arto 2 hari terakhir volume belinya tinggi loh teman-teman. Tapi ya saya nggak berani, saya nggak mau bikin teman-teman kecewa dan nggak mau ngasih harapan sih lebih tepatnya. Jadi saya nggak akan menjual mimpi ke teman-teman. Kalau memang saya bilang masih jelek, saya bilang masih jelek. Arto saya bilang masih jelek walaupun 2 hari volume beli tinggi, tapi dia harus bisa ada di atas angka EMA 20-nya dulu baru saya bilang bagus. Karena kalau teman-teman lihat downtrendnya Arto itu walaupun beberapa kali dia ngebentuk ada candle hijau volume beli tinggi, selama dia masih ada di bawah angka EMA 20-nya, dia masih bergerak downtrend. Itu udah apa ya? Itu udah jadi ilmu dasar lah buat teman-teman kalau mau ngeliatin arah pergerakan trennya kemana. Kalau masih di bawah EMA 20 berarti diartikan rata-rata pergerakannya itu lebih rendah daripada 20 hari terakhir. Dan itu kalau lebih rendah kan berarti masih jelek. Beda ceritanya kalau dia rata-rata hari ini lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhir. Berarti itu ada tanda bahwa dia bakal bergerak naik. Tapi kalau masih kayak gini, ya mau bilang volume belinya banyak, kalau pergerakannya downtrend ya buat apa gitu loh dikoleksi. Lebih baik saya masuk ke BCA aja, lebih pasti gitu kan. Kalau dibilangnya BCA lagi murah, terus juga pergerakan masih uptrend juga masih enak. Kalau Arto pergerakan udah downtrend, volumenya kecil, lebih baik tunggu aja teman-teman. Kalau kita tantang nih si Arto nih, kalau misalkan 3 atau 4 hari ke depan dia bisa lebih tinggi dari EMA 20-nya nih yang warna hijau, baru boleh masuk. Kalau enggak, jangan dulu. Goto sekalian deh. Tadi kan Artonya, Gotonya kemarin kita kita salah prediksi ya. Karena kan kemarin di sini kita asumsikan dia bisa bergerak uptrend, berbalik arah nih ketika di sini. Tapi ternyata balik lagi, yang paling benar itu adalah kalau ternyata dia masih belum lebih tinggi dari EMA 20-nya, dia pasti bergerak downtrend. Jadi kita waktu itu di akhir bulan September sampai di awal-awal Oktober kita itu sempat bisa nih Goto nih rebound nih. Kalau teman-teman ngelihat nge-scroll rekomendasinya Terima Ideas di bawah, kita sempat rekomendasikan Goto karena kita asumsikan bakal naik. Tapi pada kenyataannya kan ternyata dia masih ada di bawah EMA 20-nya.
Dan ya bener aja dia masih bergerak downtrend. Jadi kita ketika dia jebol di bawah 234, kita langsung kasih rekomendasi lebih baik cut loss dulu. Dan hari ini pun juga masih sama. Teman-teman, marketnya gini. Saya mungkin agak balik ke awal dikit ya. Market kita tadi saya bahas di awal, IHSG itu udah rebound. Udah berpotensi rebound dari target head and shoulders-nya. Jadi pasti bakal ada beberapa saham terutama big caps yang akan bergerak uptrend. Jadi ngapain kita nyari saham-saham yang masih bergerak turun gitu loh. Kita lebih baik ngikutin flow aja. Kalau ada yang nagih kita join the flow. Kalau misalkan turun ya ngapain diikutin. Jangan kalau saya pribadi sih nggak pernah punya pemikiran bisa mendapatkan harga di paling bawah terus bisa menjual di harga paling tinggi. Gitu sih. Kalau saya pasti lebih baik ngikutin flow aja. Karena kalau teman-teman dari kemarin pasti banyak yang trading Bumi, trading BRMS, trading Dewa. Saya yakin pasti teman-teman itu ngikutin flow kan. Kalau lagi naik pasti ya kita masuk. Kalau udah tinggi kita jual. Kalau turun kita tunggu di bawah gitu kan. Nah ini kan sekarang lagi di bawah. Dan masalahnya untuk Goto ini nggak tahu bawahnya sampai kemana gitu loh. Jadi ya jangan masuk dulu kayak gitu sih. Coal. Bentar. Masalahnya coal itu adalah saham yang baru IPO. Jadi pasti banyak orang-orang yang kemarin ikut book building, bukan orang-orang doang ya, institusi-institusi, terus saudara-saudara dan sahabat-sahabat dari orang yang memiliki perusahaan si Coal ini pada yang dapat jatah pasti kan pada taking profit semua. Jadi saya nggak bisa bilang saham ini masih layak dikoleksi, walaupun kalau misalnya saya melihat dari prospektusnya masih bagus. Secara fundamental ceritanya orang-orangnya pada bilang masih oke. Tapi balik lagi, kalau misalkan banyak orang pegang barang dan banyak yang mau jualan ya lebih baik kita hindarin aja dulu. Siapa tahu yang bilang bagus itu karena memang mereka mau jualan, kayak gitu aja sih. Jadi untuk Coal ya teman-teman bisa lihat lah, 1 minggu 2 minggu terakhir itu masih merah, ngapain kita masuk. Kalaupun tiba-tiba 1 hari hijau, ya apakah besok akan hijau lagi? Kan enggak nih. Ini 1 hari hijau, ya memang besoknya dia naik tapi habis itu jebret turun. Ini 1 hari hijau, besokannya jebret turun. Dan kalau misalkan saya bisa kita bilang besok hijau, pasti lusanya bakal merah lagi. Jadi buat apa kita masuk? Gitu sih. Di antara mining kontraktor, DOIT, RMKI, Akra, mana yang lebih mending? Mining kontraktor tapi beda itu semua ya. Beda komoditasnya. Kalau DOIT kan batu bara. Kita bahas satu persatu aja deh karena memang beda, jadi kita nggak bisa pilih satu-satu. Beda kalau misalkan DOIT sama United Tractor, saya lebih suka United Tractor. Kalau misalkan DOIT teman-teman bisa lihat dia gagal membentuk double bottom, yang ada dia sekarang malah bergerak sideways, dan sidewaysnya pun juga yang bawah ini udah kejebol. Jadi nggak begitu menarik. Nih saya kasih lihat ya, batas bawahnya DOIT itu bisa sampai ke 374. Kita bandingin, DOIT sekarang lagi bergeraknya sideways, sekarang lagi di bawah. Tadi RMKE dia bergeraknya uptrend, pelan-pelan naik, dia ada di atas angka 20. Terus satu lagi tadi apa? Akra malah lebih solid. Jadi kalau misalkan saya murni ngeliatin secara teknikal, saya lebih suka Akra. Teman-teman bisa lihat aja, tadi kita balik ya ke DOIT ya. DOIT bergerakannya lagi jelek nih, lagi jangka pendeknya dia sideways, jangka panjangnya dia lemah. Terus tadi RMKE masih oke. Dia masih bergerak uptrend pelan-pelan, tapi kalau dibandingkan RMKE sama Akra, saya lebih suka Akra. Nah, karena Akra pelan-pelan perlahan malah naik nih, malah enak. Naiknya lebih solid lah dibandingkan si RMKE itu tadi. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba disuruh milih 1 banding 3, DOIT, RMKE dan Akra, saya lebih suka Akra. Gitu. MDKA dan Danamon. MDKA banyak yang nanya ya. Ayo gimana? Kalian nyangkut ya pasti ya. Yang nanya MDKA ayo. Jujur, nyangkut kan pasti.
Pastilah nyangkut. Kebiasaan orang-orang teman-teman di sini tuh nggak pernah mau merealisasikan kerugian, nggak pernah mau melakukan cut loss. Yang ada ketika turun cari pembenaran, ketika turun misalkan nanya ke grup ini, nanya ke live saya, nanya ke live-nya let's say kompetitor, gimana nasibnya saham saya dalam ini. Kalau misalkan memang lagi pergerakan di downtrend, ya mau cari pembenaran apapun pasti bakal jadinya subjektif gitu. Kalau misalkan ada 3 orang nih bilang MDK jelek, dia masih bergerak downtrend, 2 orang bilang gitu, terus ada 1 orang bilang oh dia potensi rebound kok, pasti teman-teman lebih percaya sama yang potensi rebound ketimbang 2 orang yang bilang dia bergerak downtrend gitu sih. Padahal kalau misalkan dihitung-hitung 2 dari 3 orang bilangnya turun, kok kita percaya sama yang 1 orang bilang naik gitu kan, harusnya salah nih. Mindset seperti ini harus teman-teman mulai sekarang harus belajar berubah ya. Karena kalau saya lihat memang pergerakan MDKA itu masih bergerak downtrend, walaupun memang sekarang lagi di area-area support. Tapi saya masih takut sih karena candle hijaunya itu baru 1. Dan ini kalau teman-teman lihat candle hijaunya udah 2 masih turun. Ini ada lagi turun, ini 2 turun. Jadi ya lebih baik saya bilang ke teman-teman MDKA dia masih bergerak downtrend, jangan average down dulu. Lebih enak average down kalau misalkan dia udah deket-deket MA20 nya ada yang warna hijau ini, baru nggak apa-apa kita spekulasi. Tapi kalau masih di bawah MA20 nya lebih baik jangan di average down. Harusnya kemarin ketika dia turun udah di cut loss kayak gitu sih. Dewan Daru nih nama saya nih. Tapi sahamnya lagi nggak lagi ciong nih sahamnya nih. Dewa tuh pergerakannya masih sideways. Jadi kalau teman-teman mau, Dewa ini kan salah satu saham yang trading harian ya. Jadi kalau bisa kita trading mentok-mentok 2 hari kita hold, besok lusanya kita jual. Kalau misalkan lagi sideways nggak enak sih megang Dewa ini. Gitu, jadi lebih baik kita nunggu pergerakan harganya lagi ke arah uptrend baru kita masuk. Kalau lagi sideways beda sama Bank BCA ya. Kalau sideways mau sampai kapanpun ya nggak apa-apa, kita beli aja. Tapi kalau Dewa, buat apa kita koleksi saham Dewa untuk jangka panjang gitu kan? Kalau misalnya pilihannya perbandingannya sama Bank BCA ya, atau let's say Bank BRI atau United Tractor gitu. Jadi kalau misalkan Dewa sekarang dia masih bergerak sideways memang dia sideways kuat nih di angka 50, di atas, di bawah angka 60. Jadi 59 sampai 53 itu sideways kuatnya Dewa, support kuatnya Dewa. Tapi balik lagi, saya sih nggak suka beli saham yang memang pergerakannya masih sideways kayak gini gitu. Astra, tumben ada yang nanya nih. Kita lihat Astra. Astra cukup menarik nih. Astra boleh dijadiin watchlist dulu, tapi kalau misalkan mau spekulasi beli, ya oke lah, nggak apa-apa lah, karena dia salah satu saham big caps. Tapi saya sih lebih enak dijadiin watchlist dulu. Kalau dia sudah stabil ada di atas angka 6.600, misalkan 3 hari udah di atas angka 6.600, beli aja nggak apa-apa. Karena Astra ini saya ngelihat laporan keuangan terakhir itu penjualan mobil memang kurang, tapi dia didukung sama penjualan heavy equipment dari sentimen positif dari batubara. Terlebih lagi sekarang kan habis ini masuk bulan Oktober, November, Desember itu kan di luaran sana adalah bulannya masuk musim dingin ya. Pasti untuk demand batubara akan naik, dan tentunya demand karena batubara naik, pasti kontraktor akan butuh heavy equipment untuk ngeruk batubara, dan tentunya ini juga akan menguntungkan Astranya. Tapi balik lagi, tadi saya mention kan, story kadang-kadang tidak berlaku buat kita yang melakukan trading, apalagi trading jangka pendek. Jadi story yang saya bilang ini mungkin bisa untuk jangka panjang, tapi untuk jangka pendek, kalau teman-teman tadi nanyanya Astra untuk jangka pendek, lebih baik kita tunggu di atas angka 6.600 aja gitu. Dengan target jualnya itu bisa sampai ke 7.000 sih. Ya lumayan lah kalau misalkan hold Astra, tapi saya bilang ini sampai ke 7.000 ini nggak dalam jangka waktu pendek ya.
saya bisa asumsikan bisa 2 bulan 3 bulan ke depan. Dan masalahnya kan 2-3 bulan berarti itu udah akhir tahun ya, udah Desember. Ya potensial upside-nya masih ada lah untuk Astra. Tapi jangan berharap dalam waktu dekat, karena kita ngomonginnya time frame-nya itu lebih jangka menengah, which is itu kita ngomonginnya bulanan gitu. EAS Bos Enzo, wih sahamnya aneh-aneh nih. Jujur saya nggak pernah perhatiin saham-sahamnya ini. Eastpark Hotel dia bergerak uptrend tapi banyak shadow-nya. Jadi ini mungkin saham-saham banyak shadow ini buat teman-teman belajar scalping ya. Karena ini kan saham-saham kayak gini tuh pasti pergerakan harganya satu hari bisa naik berapa, turun berapa, tapi harga closingnya nggak bakal jauh-jauh dari harga opening. Kalau ditanya dia masih bergerak uptrend dan masih oke, jadi masih boleh beli. Tapi ya Eastpark Hotel itu kan hotel, waduh nggak bisa ngomong saya di sini. Ya teman-teman itulah interpretasikan sendirilah hotel apa ya. Terus Unilever tadi saya sudah bahas. Hari ini ada kenaikan yang cukup unik di Unilever. WIRG. WIRG dia potensial rebound ya. Potensial rebound, tapi kalau saya lihat sih mungkin dia bakal sideways sih. Bakal ada sideways di 286. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk, tunggu dulu aja lah sampai karena dia itu WIRG itu ngeselinnya itu dia sideways ekspektasi rebound tapi malah turun. Ini nih sideways potensial rebound malah turun, sideways potensial naik turun, sideways harusnya naik malah turun, dan kita nggak tahu. Jadi lebih baik dihindari dulu. Ini dari tadi kalau saya perhatikan teman-teman banyak yang nanya saham small mid caps ya. Mungkin bakal saya tekankan ke teman-teman beberapa hari ke depan itu harusnya saham-saham big caps itu menarik untuk coba diperhatikan lah. Dari kemarin harusnya, dari hari Senin kemarin itu saham-saham big caps itu menarik untuk diperhatikan. Apapun sahamnya, yang penting big caps kayak perbankan, komoditas, konsumer tadi agak beda view lah kita ya. Dan beberapa saham big caps lainnya itu potensial naik karena secara teknikal memang IHSG kita itu udah bergerak bouncing rebound. Jadi dia ketika udah rebound pasti yang menggerakkan IHSG supaya bisa rebound kan big caps-nya. Jadi nggak ada salahnya buat teman-teman coba masuk ke Bank BCA, Bank BRI, apalagi banyak narasi di luar sana kan yang nakut-nakutin bahwa akan ada resesi ya. Kalau misalkan ada resesi ya kita hold big caps-nya aja kalau misalkan bisa cuan gitu kan. Gitu aja sih. Jadi kalau mau trading jangka pendek saham small mid caps nggak apa-apa, karena ya balik lagi ke porsi investasi teman-teman kemana. Pegas, bentar ya. Pegas pelan-pelan naik. Pegas pelan-pelan dia udah ada di atas angka 20. Ketika dia di sini saya nggak suka nih. Kemarin itu kalau teman-teman ngikutin live sama saya kan bilang nggak suka Pegas ketika dia masih ada di sini, karena rancu nih arahnya nggak jelas kemana, naik belum tentu, turun juga belum tentu, dan akhirnya dia beneran turun, dan setelah turun dia langsung pelan-pelan naik. Nah ini baru enak saya ngelihatnya. Jadi dia pelan-pelan bergerak uptrend, selalu ngebentuk higher low. Jadi teman-teman kalau misalkan mau masuk Pegas, terlebih hari ini koreksi, masuk aja dengan area support itu di angka 1785. Jadi batas stop loss-nya mungkin di bawah angka itu. Hari ini kan 1810 ya closing-nya. Jadi let's say kita antri 1800, 1790 itu masih boleh. Dengan batas supportnya di 1785 untuk Pegas gitu. Gorengan banyak kolesterol, bisa susah tidur. Kalau gorengannya diimbangi sama olahraga ya nggak apa-apa. GDST, wah tumben nih ada yang nanya GDST ini. Oh hari ini naik ya. Jujur saya nggak perhatiin, tapi saya coba bantu secara teknikalnya. Dia udah ngebreak downtrendnya, berarti di sini ya. Kita bisa asumsikan
dia udah keluar dari area downtrendnya dengan volume beli yang naik dengan pergerakan harga. Wih, hari ini berarti itu ya, auto reject atas ya GDST ya. Nah, ini yang agak hati-hati nih saham-saham kayak gini nih. Besok kita lihat aja deh GDST kalau misalkan dia bisa naik. Kalau ditanya targetnya bisa sampai ke berapa nih GDST kalau naik terus. Saya coba bantu pakai Fibonacci. Jadi dia bisa naik sampai ke sini nih. Potensial upside-nya 236. Paling dekat 236, terus ada lagi 272. Kalau misalkan dia bergeraknya naik terus. Tapi kalau misalkan besok koreksi, ya let's say bakal ke angka, koreksinya bisa sampai ke angka 199 dulu untuk si GDST. Jadi buat teman-teman kalau misalkan mau trading GDST agak hati-hati ya. Karena volume belinya, tapi kalau saya ngelihat sih GDST itu kalau satu hari naik, mungkin besok masih bisa naik, tapi nggak salah tinggi hari ini. Kalau misalkan let's say besok naik, ya let's say mentok-mentok 10% lah. Kalau misalkan besok naik ya. Jadi ini disclaimer, balik lagi. Hari ini kan tutup 220. Jadi dia baru aja nembus resist harga tertinggi sebelum, dia sempat tertinggi itu di 225. Jadi kalau misalkan kita ngelihat hari harga closing tertinggi ke 206. Misalkan let's say kita besok HK nih, hajar kanan, antri kita makan di harga closing hari ini di 220. Asumsi bisa jualnya itu at least sampai ke 236. Tapi kalau turun di bawah 206 harus cut loss. Nah, ini teman-teman mau nggak dapatnya naiknya potensinya sampai ke 236, tapi kalau turun ke bawah 206 harus cut loss. Jadi mainnya satu hari nih harus dipantengin terus nih. Satu hari harus ngeliatin GDST, jangan ngeliat yang lain kalau misalkan mau trading GDST ya. Itu aja sih. Friend masih downtrend harusnya ya. Nah, ya kan dia masih downtrend, sudah saya nggak bilang sudah mulai pelan sih, dia memang pergerakannya pelan mulu. Friend masih downtrend. Kalau mau beli lebih baik tunggu di bawah naik ke 80 aja. Kalau masih di sini di 70 takutnya dia bisa malah ke 60 dan balik ke 50. Jadi lebih baik kita tunggu di 80 aja. Dan terlebih lagi ngomongin sedikit tentang sektor telekomunikasi ya. Dari kemarin di kuartal 2, kuartal 3 itu kan saham telekomunikasi yang besar kayak Telkom, terus Indosat sama Excel, mereka itu naikin harga paket data mereka. Which is itu jadi sentimen yang positif, laporan keuangannya kita asumsikan di kuartal 3 bakal bagus. Tapi Friend itu dia nggak meningkatkan harga paket datanya. Karena pelanggannya atau customernya Friend ini sangat sensitif terhadap harga. Jadi ketika dia naikin harga pasti bakal cabut dari Smartfren. Jadi Smartfren kalau dibandingkan dengan sektor telekomunikasi lainnya untuk laporan keuangan, saya berani bilang pasti yang paling jelek lah. Kalau misalkan dibandingkan dengan Indosat, Telkom sama Excel ya, Friend pasti paling jelek. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ngomongin dengan momen laporan keuangan, nggak bakal dapat di Smartfren kayak gitu sih. Itu untuk Friend. PTBA, oh iya PTBA kita nggak ngebahas ya dari tadi ya. Waduh, PTBA jelek. Teman-teman yang punya lebih baik cut loss. Enggak ding, maaf mas. Maaf, saya salah. Saya nggak ngeliat yang hari ini. Kemarin dia cut loss karena iya. PTBA itu kemarin itu kan dia turun dalam karena ada berita dia itu ngebeli PLTU dari PLN. Jadi kok malah kok dia harusnya bagus kok, baru dapat aset harusnya bagus kok malah jadi sentimen negatif. Karena PLTU dari PLN itu menggunakan batu bara. Jadi bisa dikatakan PLN atau BUMN negara itu sudah mulai meninggalkan pembangkit listrik
tenaga uap yang menggunakan batu bara, which is itu tidak ramah lingkungan, dan PLN mulai beralih ke pembangkit listrik yang harusnya lebih ramah lingkungan. Yang paling mungkin untuk didapatkan adalah pembangkit listrik tenaga air. Kalau surya pasti itunya besar ya kalau misalkan untuk melakukan ekspansi. Jadi mereka beralih pelan-pelan dengan pertama bakal ngejual PLTU-nya, tenaga uapnya, dijual ke PTBA. Nah kalau PTBA nampungin produk-produk yang bakal kita asumsikan 10 tahun sampai 20 tahun ke depan nggak bakal dipakai, yaitu bakal jadi sentimen negatif, bahkannya turunnya cukup dalam. Tapi hari ini dia naik karena orang-orang spekulasi sih. Jadi ini lebih ke spekulasi trading aja dengan melihat story yang keluar. Kalau saya lihat mungkin dia bakal bisa balik lagi, let's say sampai ke angka 4.000-an. Tapi karena orang banyak yang spekulasi masuk, pasti bakal banyak yang gampang panik. Entah itu panik beli ataupun panik jual. Jadi balik lagi ke teman-teman, kalau berani masuk, berani spekulasi ya nggak apa-apa. Beli di harga sekarang 3730, nanti di dekat 4000 langsung jual. Tapi ini spekulasi ya, jadi jangan masuk banyak karena takutnya kalau rugi, kalau cut loss ya bisa amsyong kayak gitu sih. Oke, jadi mungkin ini yang terakhir ya, Adikarya, karena juga jam 9 juga, takutnya dimatikan karena saya live-nya kan di kantor. Adikarya dia rebound dari support, volume beli juga tinggi, tapi dia masih bergerak downtrend. Adikarya diuntungkan dari IKN, tapi orang-orang kayaknya sekarang lagi nggak fokus IKN ya. Orang-orang tuh sekarang lebih fokus ke besok sih, lebih tepatnya hari Kamis besok, suku bunga acuan berpotensi bakal naik. Ya ekspektasi konsensus 50%, tapi kalau saya bilangnya naiknya at least 25 basis point dulu sih untuk suku bunga acuan Bank Indonesia besok. Jadi kalau misalkan suku bunga acuan besok naik cuma 25 basis point, harusnya big cap-nya nggak bakal naik signifikan, tapi small mid cap-nya bakal gerak banyak. Jadi mungkin kita akan bahas lagi di minggu depan bakal naik ke berapa persen. Kalau saya bilangnya 20 basis point, tapi ekspektasi dari konsensus 50 basis point. Jadi thank you semuanya udah ikutin live dari ini. Kita ketemu lagi di waktu yang sama di minggu depan. Jadi see you.